Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, 3 bulan kemudian, waktu berlalu dalam sekejap. Ketika cahaya fajar bersinar di benua Danhu, tampak ada suara gemuruh yang naik dari mana-mana, bergema di atas 9 langit. Pada saat ini, seluruh benua Danhu langsung mendidih, karena hari ini adalah saatnya para kontestan kompetisi alkimia masuk, dan kompetisi sengit akan segera dimulai. Di dalam ruang pohon kuno, setelah 3 bulan mengasingkan diri menjalani alkimia, Cukuaseng kini terlihat bukan seperti manusia atau hantu. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan tebal zat hitam yang merupakan bekas ledakan pil yang tak terhitung jumlahnya. Bukan hanya tubuhnya, tetapi wajahnya juga hitam pekat, seolah-olah ditutupi lapisan jenggala. Aku sangat lelah. Cukuaseng menyeringai saat bergumam. 3 bulan latihan alkimia tanpa henti sudah cukup untuk membuat orang normal menjadi abnormal. Selama periode ini, kekuatan mentalnya telah terkuras beberapa kali. Namun karena keterbatasan waktu, ia hanya dapat memulih kekuatan mentalnya secepat mungkin dengan menyerap kekuatan di dalam manik-manik tersebut. Jadi setelah 3 bulan, kekuatan spiritual di dalam manik itu telah habis. Menurut perkiraannya, dia hanya bisa menggunakan tongkat penghancur langit 9 segel, kurang dari 2 kali. Bel dengan 8 bencana guntur. Cukuangseng mengepalkan kedua telapak tangannya. Kilatan cahaya bersinar melalui matanya yang lelah. Dia ingin bersaing dan merebutkan juara kompetisi alkimia ini. Dunia luar, penguasa kota Gu Yangfeng, dan Liu Fei semuanya menunggu di luar halaman tempat tinggal Cukuangseng. Sudah 3 bulan, mengapa tidak ada pergerakan dari orang ini? Gu Yangfeng mengerutkan kening. Lagi pula, apapun yang dilakukan Cukuangseng di ruang pohon kuno, hal itu tidak dapat terlihat dari dunia luar. Jadi di matanya, Cukuangseng telah terdiam selama 3 bulan terakhir. Kenapa? Orang jenius dalam ilmu alkimia belum muncul. Sebuah suara wanita terdengar lembut dan halus. Kun Yanfeng menoleh ke belakang dan melihat seorang wanita anggun berjalan masuk. Orang yang datang tidak lain adalah Qiu Huanseng dari Pavilion Lingfeng. Jika orang ini tidak keluar hari ini, kita bisa terlambat datang ke konferensi alkimia, kata Qiu Huanseng sambil melirik ke halaman dengan matanya yang indah. Mendengar ini, Kun Yanfeng tampak tak berdaya. Siapa tahu apa yang dilakukan orang itu, bahkan tidak ada satu suara pun. Tepat ketika semua orang terlihat cemas, suara gembira Liu Fei tiba-tiba terdengar. Dia sudah keluar. Kun Yanfeng dan yang lainnya langsung melihat pintu yang tertutup rapat itu perlahan terbuka, dan cahaya gelap sesosok tubuh berjalan keluar. Itu Tuan Muda Chu, Tuan kotaku yang biasanya tenang langsung tertegun, menatap sosok dengan linglung. Seharusnya begitu, kata Kun Yanfeng dengan mulut berkedut. Apakah orang ini punya kebiasaan aneh? Apakah Anda diam lebih dari 3 bulan hanya untuk membuat diri Anda terlihat seperti ini? Liu Fei juga tampak tidak bisa menahan tawa. Dia tidak pernah menyangka bahwa Cukuaseng akan bersikap seperti ini saat mereka kembali bertemu. Di sisi lain, Cukuaseng yang baru saja keluar ruangan melihat ekspresi aneh di wajah semua orang dan langsung tampak malu. Dia tampak sedikit bersemangat, apakah dia lupa sesuatu? Pikirannya langsung bergerak dan kekuatan mentalnya meledak, mengebaskan semua debu dan dia kembali ke wujud manusia lagi. Hahaha, apa kalian telah bersiap pergi ke konferensi alkimia? Katanya Cukuaseng tertawa datar. Mendengar ini, semua orang yang hadir memutar mata mereka. Apakah orang ini otaknya konslet?
Jelas sekali. Itu masih bertanya. Qiu Hanseng berkata tanpa apa-apa. Jika kamu keluar sedikit lebih lama lagi, kamu tidak perlu menghadiri konferensi alkimia. Chu Guangsheng tertawa datar, wajahnya penuh dengan rasa malu. Baiklah, ayo berangkat. Liu Fei berkata sambil tersenyum dan mengambil inisiatif untuk menarik Chu Guangsheng untuk menyelamatkannya. Penguasa kota kuno itu tidak dapat menahan senyum, lalu melambaikan tangannya dan terbang menjauh. Melihat semua orang terbang mengikutinya. Melihat ini, semua orang ikut terbang mengikutinya. Di udara, Liu Fei mendekati Chu Guangsheng dan bertanya dengan penasaran, "Mengapa kamu menjadi begitu sekarang?" Chu Guangsheng terdiam, ternyata gadis ini adalah yang paling penasaran. Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya, selalu berkata, "Itu karena efek ledakan pil." Liu Fei langsung tertekan, lalu menutup mulutnya dan tertawa berbahak-bahak. Berapa banyak pil yang harus meledak untuk menciptakan tampilan mengerikan tadi? Chu Guangsheng menatapnya dengan penuh kebencian. Tetapi tidak ada gunanya pada akhirnya. Dia hanya bisa terbang tanpa daya. Setelah itu, Liu Fei mengikuti sambil tersenyum. Kota Danhuo. Ini adalah kota besar yang terletak di tengah benua Danhuo. Bentuknya aneh, seperti kuali alkimia besar yang berdiri di atas tanah. Berbentuk sangat berbeda di antara banyak kota di benua Danhuo. Pada saat ini, di sekitar kota Danhuo banyak sekali sosok-sosok yang datang dari segala arah menuju ke kota ini. Setelah beberapa hari perjalanan, Chu Guangsheng dan kelompoknya akhirnya tiba di dekat kota Danhuo. Mereka menatap kota besar itu dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru kagum. Meskipun kota Danhuo memiliki bentuk yang aneh, auranya semegah raja, yang membuat semua orang tanpa sadar merasa kagum. Ini adalah kota yang dibangun oleh Istana Danhuo selama 100 tahun. Konon, bahkan jika seorang praktisi Rana Yiyang yang menyerang dari luar, kota itu tidak akan dapat digoyahkan sama sekali. Penguasa kota kuno itu berseru, "Tentu saja, bukan untuk praktisi Rana Yingyang yang telah melalui 9 kesengsaraan Yingyang, tetapi hanya praktisi Rana Yingyang biasa." Chu Guangsheng mengangguk. Tidak peduli seberapa kuat kota Danhuo ini, tidak akan mampu menghentikan orang yang telah melewati 9 kesengsaraan Yingyang. Sebab orang yang telah memiliki kekuatan seperti itu pada taraf tertentu sudah memiliki semacam kekuatan supranatural tersendiri. Bahkan bisa membalikan sungai dan lautan hanya dengan lambaian tangannya. "Ayo masuk," kata penguasa kota itu. Lalu dia terbang menuju kota Danhuo bersama yang lain. Tidak lama setelah mereka pergi, dua sosok datang dari jauh dan muncul di dunia ini. Bajingan ini telah memasuki kota Danhuo. Di kejauhan, Yoming menatap ke depan dengan mata yang ganas dan berkata dengan penuh kebencian. Di sampingnya, penguasa lembah Yoling berkata dengan ekspresi dingin, "Kamu memiliki kemampuan untuk memasuki kota Danhuo. Tetapi apakah kamu memiliki kemampuan untuk keluar masih belum pasti." Hehehe. Yoming mencibir. Seorang anak yang tidak tahu menghargai kesopanan sebaiknya dikubur di kota Danhuo. Ikuti aku. Kita akan pergi memenuhi orang itu, mencari tempat untukmu di konferensi alkimia. Master lembah ombak melambaikan lengan bajunya dan terbang bersama Yoming. Di dalam kota Danhuo, begitu Chu Guangsheng dan kelompoknya masuk, langsung merasakan suasana berisik, membuat mereka merasa sedikit tidak nyaman. Kota Danhuo ini benar-benar ramai. Chu Guangsheng menatap lautan manusia di depannya dan berkata sambil tersenyum, "Dilihat dari situasinya saat ini, mungkin ada ratusan juta orang berkumpul di kota Danhuo ini.
termasuk banyak alkemis yang sangat berbakat. Lagi pula, tempat ini adalah rumah bagi orang-orang kuat dari ratusan benua. Kita mau kemana sekarang? Tanya Cuku Angseng pelan. Ikut aku. Penguasa kota kuno melambaikan tangannya, lalu berjalan menuju ke suatu tempat. Melihat hal ini, sekumpulan orang pun bergegas mengikutinya. Istana dan Huo. Istana-istana ini yang tersebar di seluruh kota adalah milik Istana dan Huo dan merupakan tempat di mana peserta kompetisi alkimia ini tinggal. Ayo masuk, kata tuan kotaku di depan istana. Dan sekelompok orang berjalan masuk ke dalam istana. Aku akan membawamu mendaftar terlebih dahulu dan mendapatkan nomor orderan untuk berpartisipasi dalam konferensi alkimia. Di dalam aula, penguasa kota kuno berkata sambil tersenyum. Cuku Angseng dan yang lainnya mengangguk lalu mengikutinya ke counter. Perhitungannya terbuat dari kristal merah menyala, memancarkan panas menyengat yang mengubah tanah di sekitarnya menjadi merah. Kristal api? Cuku Angseng menatap meja berwarna merah menyala itu. Ekspresinya tertegun sejenak. Lalu dia mendecakkan bibirnya dengan sedikit ekspresi terkejut terlihat di wajahnya. Kristal api ini adalah material bermutu tinggi untuk membuat tungku alkimia. Sekarang digunakan oleh Istana dan Huo untuk membangun meja resepsionis. Ya, sungguh mewah. Apakah kamu dari kota Kuling? Di depan konter kristal Yunho, seorang lelaki tua memainkan token di tangannya dan bertanya kepada penguasa kota Kuling. Terima kasih atas bantuanmu, senior, kata penguasa kota kuno itu dengan hormat. Orang tua itu mengangguk santai. Tatapannya menyapu Ku Hosang dan Gu Yanfeng, dan akhirnya tertuju pada Cuku Angseng. Apakah tidak ada seorang pun di kota Goling di sana? Dia mengerutkan kening. Dalam pandangannya, kekuatan spiritual Cuku Angseng terlalu lemah dan tidak dapat memenuhi standar minimum konferensi alkimia. Mendengar perkataan lelaki tua itu, penguasa kota Guling awalnya tertegun. Lalu dia berkata sambil tersenyum, "Senior, kamu bercanda. Teman muda Cu ini adalah pemimpin banyak alkemi di kota Guling kita dan mempraktikkan kekuatan yang cukup untuk berpartisipasi dalam konferensi alkimia." Oh, mendengar ini, lelaki tua itu menatap Cuku Angseng dengan heran dan mengamatinya kembali. Dia tahu karakter penguasa kota kuno itu dan tidak akan pernah mengucapkan kata-kata yang tidak berarti seperti itu. Karena Cuku Angseng menyatakan bahwa bocah biasa-biasa saja di depannya ini memenangkan gelar alkemis nomor 1 di kota Guling, maka itu sepenuhnya dapat dipercaya. Tetapi yang mengejutkannya adalah tidak peduli bagaimana dia mengamati, dia tidak menemukan sesuatu yang berbeda pada bocah di depannya. Apakah karena penglihatanku terlalu lemah? Kata lelaki tua itu dalam hati. Cuku Angseng merasa tidak berdaya dengan pengamatan orang tua itu. Dia tidak ingin dia mati seperti itu. Lalu dia mengulurkan tangan kanannya. Dan tampaknya api mengepul dari telapak tangannya. Setelah beberapa saat, dia perlahan merentangkan kedua telapak tangannya. Dan aroma apel yang sangat kuat menyebar. Mata lelaki tua itu langsung menyipit. Lalu dia melihat di telapak tangan Cuku Angseng ada sebuah pel bundar yang mengambang di sana. Membuat pel dengan telapak tangan, kata lelaki tua itu dengan heran. Bukan hanya dia, tetapi juga Gu Yanfeng dan yang lainnya pun ikut terkejut. Pel yang muncul di telapak tangan Cuku Angseng tidaklah bermutu tinggi. Paling-paling hanya bisa dianggap bermutu 3. Namun yang perlu diketahui bahwa pel itu dibuat hanya dalam beberapa saat dengan menggunakan telapak tangannya sebagai kuali. Jadi bisa dibayangkan betapa sulitnya melakukan hal itu. Orang tua itu menarik kembali pandangannya, lalu menatap Cuku Angseng dalam-dalam. Mataku pendek. Metode alkimia menggunakan telapak tangan sebagai kuali ini hanya dapat dianggap sebagai trik kecil. Namun kendali seseorang atas keterampilan alkimia
dan kekuatan mental harus mencapai tingkat yang sangat mahir sebelum seseorang dapat melakukan teknik alkimia ini. Terima kasih atas kebaikanmu, senior, kata Cukuakseng sambil tersenyum. Mendengar perkataan itu, lelaki tua itu melambaikan lengan bajunya, lalu sinar cahaya melesat keluar dan mendarat di tangan Cukuakseng dan dua orang lainnya. Ini adalah nomor arena. Dengan ini kamu dapat berpartisipasi dalam kompetisi dan hui, kata lelaki tua itu. Cukuakseng menunduk dan melihat tanda berwarna merah menyala. Tapi token yang halus terasa hangat ketika disentuh dengan aroma obat samar yang terpancar darinya. Di lantai 3 belok kiri dan Anda akan menemukan kamar untuk kotak guling Anda, kata lelaki tua itu lagi. Terima kasih, senior. Cukuakseng membungkuk lalu berjalan menuju lantai 3 bersama yang lainnya. Orang tua itu memandang ke arah mereka pergi. Matanya penuh dengan keberenungan. Dilihat dari fluktuasi aura bocah itu sekarang, dia seharusnya bukan dari tanah terlantar. Aku jadi bertanya-tanya, dari mana anak ini berasal? Dari wilayah 10 negeri. Kumamnya dalam hati dengan kilatan aneh di matanya. Di antara mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi alkimia kali ini, ada banyak orang dari wilayah 10 negeri. Orang-orang yang menonjol di antara orang-orang ini tidak jauh lebih lemah daripada para jenius yang dibina dengan hati-hati oleh istana daun mereka. Sungguh meriah, seru lelaki tua itu. Setelah memasuki lantai 3 dan menemukan kamar mereka masing-masing, Cukuakseng dan Liu Fei meninggalkan istana Danhuo dan berjalan-jalan di kota. Lagi pula, mereka baru saja tiba di kota Danhuo, jadi tidak ada salahnya untuk mempelajari lebih lanjut ketika dia berpartisipasi dalam kompetisi alkimia. Kompetisi alkimia akan secara resmi dimulai dalam 3 hari. Di tengah hiruk-pikuk, Liu Fei mengangkat sehelai rambutnya ke belakang telinganya dan berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Cukuakseng tidak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Persaingan dalam kompetisi alkimia ini terlalu ketat. Sejujurnya dia tidak terlalu yakin bisa memenangkan kejuaraan ini. Lagi pula, ada banyak orang berbakat dari dunia. Berusahalah sebaik mungkin. Kalau tidak berhasil, aku akan segera bergegas ke benua dewa dan iblis terlebih dahulu dan memikirkan solusinya nanti, pikirnya dalam hati. Liu Fei menatap kerumunan di depan, matanya yang cantik berkedip, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, lalu berkata, apakah menurutmu orang-orang dari Gunung Tianjin akan datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi alkimia ini? Gunung Tianjin? Cukuakseng tertegun. Dengan tatapan dingin di matanya, itu bukan tidak mungkin. Master Gunung Tianyi adalah seorang alkemis yang sangat baik. Pasti ada generasi muda yang dilatih olehnya di sektenya. Jika itu benar, kamu akan mungkin harus bertarung di konferensi alkimia ini. Liu Fei tersenyum sambil menutup mulutnya. Cukuakseng tersenyum tipis dengan cahaya tajam melintas di antara alisnya. Jika memang begitu, dia bisa merasa tidak perlu khawatir pada sekte San Quan. Seseorang datang, Liu Fei tiba-tiba berkata. Mendengar ini, Cukuakseng melihat wajah yang dikenalnya, Yoming dari lembah Yaoling. Orang ini juga datang ke kota Danhuo, katanya dengan heran. Tuan lembah, anak itu. Yoming juga menemukan dan segera berkata kepada lelaki tua di sampingnya. Tuan lembah Yao menatapnya dengan tatapan dingin, ekspresinya penuh kemarahan. Wah, kita bertemu lagi. Dia mencibir. Cukuakseng memiliki ekspresi tenang dan tidak berminat berbicara dengannya. Dia hanya berjalan melewatinya. Wajah Master Lembah Obat langsung tenggelam. Bajingan kecil ini benar-benar berani mengabaikannya. Dia sangat sombong.
Niat membunuh melonjak, telapak tangannya sedikit bergetar, dan seberkas cahaya melesat keluar. Tatapan mata Cukuang Seng langsung dingin, dan pada sinar cahaya hendak mencapainya, dia mengulurkan telapak tangannya dengan lembut mengepalkannya. Sebuah ledakan halus di sana terdengar suara pecah, dan cahaya itu langsung berubah menjadi ketiadaan. Kekuatan spiritual yang kuat melonjak keluar dari sela-sela jarinya. Tanah di bawah kakinya langsung hancur, tetapi tubuhnya tidak bergerak sama sekali, dan dia sama sekali tidak terdorong mundur. Cukuang Seng mengangkat kepalanya tanpa ekspresi, menatap Master Lembah Obat dengan ekspresi dingin. Orang tua, apakah kamu mencari kematian? Terima kasih.